saya ditangkap dengan tuduhan maling. Meskipun sudah setengah mati membela diri dengan segala kilah bahwa barang itu saya temukan tergeletak di jalan, saya tetap dianggap telah mengambil milik orang lain dengan maksud memilikinya. Saya heran, kok memungut sudah disamakan dengan mengambil? Saya memang mengambil barang yang tergeletak di jalan, bukan mengambil barang dari rumah pemiliknya. Mana mungkin ada barang berharga ratusan juta yang menggeletak di jalanan tanpa ada pemiliknya. Meskipun saudara merasa tidak mengambil, tapi saudara sebenarnya sudah terbukti mengambil barang milik orang lain. Tapi saya tidak merasa begitu. Perasaan saudara itu subjektif, bukan fakta objektif. Saudara sudah terbukti memindahkan barang milik orang lain dengan tujuan memiliki. Itu sudah memenuhi syarat pencurian. Kalau saudara mau mengakui secara terus terang, itu akan dipertimbangkan untuk mengurangi hukuman saudara. Bersedia mengaku? Tidak, saya tidak mau mengakui apa yang tidak saya perbuat. Saya tidak takut pada hukuman. Saya hanya takut pada ketidakbenaran. Begitulah awalnya kenapa kemudian saya dijebloskan ke penjara. Saya tidak apa-apa karena saya dapat makan gratis sebagai terhukum. Tapi istri dan keempat anak saya empot-empotan. Istri saya mencoba untuk berjualan, tapi kemudian jatuh sakit. Akhirnya rumah warisan orang tuanya dijual. Tak berapa lama hasil dari penjualan rumah telah habis. Istri saya lalu datang ke penjara untuk bicara empat mata dengan saya. Mas, uang sudah habis. Aku tidak tahu lagi bagaimana bertahan hidup. Aku sekarang sakit-sakitan. Anak-anak perlu biaya untuk sekolah. Masa mereka mesti jadi pencuri? Jadi aku datang tidak untuk minta izin pada Mas, tapi meminta dengan sangat demi masa depan mereka, agar Mas memerintahkan aku supaya kawin dengan siapa saja yang bisa membiayai hidup kami, terutama menanggung biaya pendidikan anak-anak. 1 bulan hati saya sakit mendengar permintaan yang kurang ajar itu. Tapi setelah mengamuk dalam mimpi, akhirnya saya menyerah. Ya, masa kebebasanku masih lama, dan kalau itu datang belum berarti dibarengi hoki, bisa makin parah karena tanggungan bertambah. Meskipun saya jadi kurus kering makan hati, tapi kemudian gembira juga mendengar berita anak-anak sekolahnya berlanjut. Memang cemburu juga dengar istri saya jadi sehat dan tambah cantik. Tetapi akhirnya sedih juga karena kemudian mereka semua pindah entah kemana. Saya merasa tidak punya sangkutan lagi ke bumi. Sering saya bergulat dengan setan dalam batin yang mengajak saya bunuh diri. Tapi pada tahun ketiga, tiba-tiba saya dibebaskan. Tidak jelas itu hadiah karena kelakuan saya yang baik, atau mereka baru bisa melihat perbedaan mengambil dan menemukan. Bebas kembali ternyata tidak secantik yang saya bayangkan dulu. Bebas tanpa ada yang diajak ikut menikmati kebebasan, seperti justru masuk ke dalam neraka. Saya kembali ke penjara, meminta hukuman saya disambung. Mereka mengusir, menganggap saya sudah gila. Beberapa lama kemudian, saya jadi gelandangan. Tidur di emperan toko, setiap malam kucing-kucingan dengan petugas kebersihan kota. Sampai kemudian, saya diajak jadi kuli harian untuk gali tutup saluran kabel di sepanjang jalanan, yang konon untuk menghabiskan anggaran tahunan departemen. Meski hidup acak-acakan dan rezeki Senin Kamis, pengalaman membuat saya menjadi matang. Mungkin itu yang menjadi jembatan mengantar saya dipilih sebagai mandor kuli-kuli jalanan. Dan entah karena mereka para kuli itu mengeper, tahu saya lulusan penjara, atau karena saya hoki, saya dipatuhi. Suatu hari ada kejadian. Seorang kuli menemukan tentengan plastik tergeletak di pinggir jalan. Ketika dibuka, isinya 2 kotak nasi padang.
langsung para kuli rebutan mengganyangnya. Saya terharu melihat mereka begitu kelaparan. Sini. Aku nemu makanan. Tapi tak berapa lama kemudian seorang wanita parlente menghampiri dan berteriak bahwa itu miliknya. Hei, itu tentengan plastik milik saya. Kau mengambilnya. Tentengan plastik ini jatuh dari mobil saya. Lihat, mobil saya sudah terparkir di sana. Saya turun dari mobil itu untuk mengambil tentengan plastik ini. Dan kau mengambilnya. Kau mengambilnya. Anak buah saya tidak ada yang mengambil tentengan plastik itu dari mobilmu. Tidak, mereka mengambilnya. Tapi memang mereka menemukannya tergeletak di pinggir jalan. Tapi pemilik mobil itu tidak terima. Akhirnya beberapa anak buah saya dibawa ke pos polisi terdekat. Meskipun saya sudah mau mengganti harga kedua kotak nasi padang itu, pemilik mobil itu bilang bukan masalah uang, tapi penegakan hukum. 2 orang anak buah saya ditahan. Saya marah sekali. Kenapa kau menangkap anak buah saya? Mereka tidak salah. Kau seenaknya menangkap. Saya sudah bilang berapa kali, mereka itu menemukan, bukan mengambilnya. Sungguh rentan nasib orang kecil. Kemiskinan sudah jadi atribut pihak yang salah. Saya kalap karena pemilik mobil yang mengaku pemilik 2 kotak nasi padang itu terlalu angkuh. Mungkin sekali dia punya pelindung yang kuat, tapi saya tak peduli. Saya juga tak peduli ada kamera yang menyorot insiden itu. Malam hari saya kedatangan beberapa kuli yang memuji pembelaan saya pada teman mereka. Salah seorang menunjukkan rekaman insiden di media sosial. Saya terlihat nekat. Masa menemukan dianggap mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki, itu memang mencuri. Tapi menemukan, sekali lagi, menemukan sesuatu tanpa ada maksud apapun, salahnya apa? Ini tidak adil. Ini bukti keadilan sudah dimonopoli orang kaya. Saya terkejut. Muka saya di layar terlihat seperti orang kerasukan setan. Begitu keruh, sengit, keji dan berkobar. Saya jadi terlempar pada kejadian lalu yang membuat saya masuk penjara. Ketika saya menemukan kotak yang berisi perhiasan ratusan juta, dituduh sudah mengambil kotak itu dari rumah pemiliknya. Meskipun saya memang saya ambil dari rumah pemiliknya. Tiba-tiba saya merasa malu sekali. Ternyata penjara saja tidak cukup. Saya perlu 6 tahun untuk bisa merasa malu. Anak buah saya yang tak tahu apa yang sedang saya pikirkan terus saja memuji. Saya jadi tambah malu. Saya suruh mereka cepat pulang karena besok galian harus rampung. Kalau kedua kuli yang ditahan belum dibebaskan, segera besok harus dicari penggantinya, supaya pekerjaan tidak terhambat. Tidak mungkin tidak terhambat, Pak. Memang itu maksudnya. Maksud kamu? Apa Bapak tidak tahu kalian kita ini proyek rebutan? Saya mulai merasa ada yang tidak beres. Tapi saya tidak mau masuk ke dalam persoalan orang lain. Saya pura-pura tak mengerti dan menyuruh mereka untuk segera pulang. Kalau kedua teman kami tidak dibebaskan, kami kebanyakan juga tidak mau kerja besok, Pak. Kami kan teman sekampung, jadi harus solid. Masa kita terus dikalahkan, Pak, oleh orang yang punya mobil mewah itu? Kita kan ini orang merdeka. Masa mengambil di jalan dianggap mencuri? Jangan-jangan... Saya usahakan memberi mereka landasan moral bahwa perjuangan tidak selalu harus beringas. Kebenaran justru akan datang sendiri menghampiri kalau itu memang milik kita. Jadi bersabar dan berserah diri itu penting, asal dibarengi dengan usaha, dengan ikhlas dan tulus. Entah karena nasihat saya atau karena sudah menyerah dari niatnya untuk mendesak saya bertindak konkret,
Akhirnya mereka pulang. Tapi begitu saya sendirian, tiba-tiba kebenaran itu mengetuk pintu kamar. Tidak mungkinkah tentengan plastik berisi 2 kotak nasi itu memang milik wanita Parlinta itu yang naik mobil mewah? Tetapi itu semuanya sudah dirancang untuk membuat berita viral di media sosial. Ingat mengapa di pinggir jalan kumuh itu tiba-tiba ada yang bawa kamera? Saya kaget. Ketika mau menjawab, kebenaran itu sudah ngacir. Saya jadi gentayangan. Celutukan batin itu membuat saya berperang dalam hati. Entah pikiran sehat atau pikiran kotor yang menang, saya lantas berangkat. Saya datang ke kantor polisi. Tapi begitu sampai, saya dikejutkan oleh informasi bahwa anak buah saya sudah dilepaskan. Mereka sendiri heran ketika saya masih bertanya mengapa anak buah saya dibebaskan. Ya buat apa saya menahan mereka yang tidak bersalah? Asal Anda tahu, di sini juga penuh. Saya jadi bingung. Masa kebenaran begitu baiknya sampai mau mengetuk pintu kamar kontrakan saya hanya untuk kebenaran sekecil itu? Pemilik nasi bungkus itu menelpon kami untuk mencabut tuduhannya. Katanya, setelah sampai di rumah, ternyata nasi kotak itu sudah ada di dalam mobil istrinya yang pulang lebih dahulu. Jadi, saya langsung lupakan saja peristiwa itu. Banyak urusan lain yang menunggu diurus dalam hidup ini. Kalau diladeni semua, saya bisa koid. Saya ingin hidup waras saja, meskipun miskin, asal tidak gila. Tidak ikut-ikutan edan. Pada suatu hari, sebuah mobil mewah berhenti di dekat saya biasa ngetem para kuli bangunan. Jendela kaca mobil terbuka. Seorang perempuan memakai kacamata hitam memberi isyarat supaya saya mendekat. Karena menduga itu pejabat yang bersangkutan dengan proyek, maka saya hampiri. Ternyata seorang YouTuber. Selamat malam, Pak. Malam. Bapak tahu kan, sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-78. Betul. Menurut Bapak, apakah Bapak merasa sudah merdeka? Kenapa tidak? Apa Bapak merasa adil? Sudah bekerja selama 10 tahun, tapi masih hidup di jalanan. Sedangkan aku baru 3 tahun sudah naik Ferrari. Kalau soal keadilan, jangan bicara ke mandor tukang gali. Voltasenya beda. Masih ingat aku? Tidak. Masa? Aku kan yang malam-malam itu menunjukkan video protes Bapak yang viral di medsos. Video apa? Pencurian kotak nasi Padang itu. Aku mau dorong Bapak bertindak, tapi Bapak takut. Akhirnya aku jalan sendiri. Aku ancam dia. Kalau tidak membatalkan tuduhannya, aku bunuh dia. Dia ngeper. Langsung lawan kita dibebaskan. Sejak itu, aku mulai mengerti. Cari duit di era digitalisasi ini. Betul kata Bapak, beda voltasenya. Saya bengong karena seluruh peristiwa sejak 15 tahun lalu mengguyur saya. Tapi saya tidak perlu malu asal nanti berani meminta maaf kepada orang yang kehilangan kotak nasi Padang itu. Ternyata bicara perjuangan kemerdekaan saja memerlukan perjuangan. Tahu malu juga perlu kepahlawanan. BTS, Cepet. dengan petugas kebersihan kota. Sampai kemudian saya diajak jadi. Ayo di sini. Behind the scene. Masa memungut nasi di jalan itu diambil? Boh, Aduh. Untuk mengambil tantangan plastik.